يا للوطن يا للوطن يا للوطن وطن من الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita. Ceramah yang maha dahsyat dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Pasuruan, ya. Luar biasa, menggemparkan Nusantara terkait dengan bagaimana kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama tergamblang jelas. Semuanya menjadi sangat terang benderang bagaimana kita memposisikan diri untuk senantiasa takdim kepada kiai-kiai Nusantara yang memang sudah berjuang menegakkan negara ini. Jangan sampai perjuangan para pendahulu diklaim, bahkan diakui oleh orang lain, oleh kelompok organisasi manapun yang tidak sama sekali berjuang untuk mendirikan bangsa ini. Bagaimana Kiai Imaduddin dengan pidato ilmiahnya, ceramah yang sangat mengena di kalangan masyarakat, terutama di Pasuruan, ya. Saya sangat respect, sangat antusias untuk mendengarkan ceramahnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin. Beliau menilai bahwa saat ini ada kelompok atau oknum yang ngeklaim, bahkan bahasanya merampok mengenai sejarah, merampok mengenai kuburan, merampok kota, bahkan bisa jadi nanti merampok hal-hal yang lain yang perampok itu sama sekali tidak ada kontribusi di dalamnya. Sangat jelas dan terang benderang Kiai Imaduddin menyampaikan dengan lantangnya, menggelegar, membahana, terdengar seantero jagat Nusantara. Mari kita dengarkan sama-sama bagaimana ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Pasti yang mendengarkan akan ketagihan. Acara hal semacam ini untuk seorang tokoh besar, Mbah Syakaruddin, di mana menurut berita yang saya terima, pondok-pondok pesantren di Pasuruan ini, termasuk pondok pesantren yang ada di Kebon Candi, banyak yang merupakan keturunan Mbah Syakaruddin. Pondok-pondok pesantren, kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di Pasuruan masih dzurriyyah daripada Mbah Syakaruddin. Hadza yadullu ala anna sahiba hadzal haul Mbah Syakaruddin minas salihin al maqbulina du'auhum, orang-orang yang saleh yang doanya diterima. Jangan sampai kita lupakan doa untuk anak cucu sampai hari kiamat. Jika kita berdoa untuk kita, jika kita berdoa untuk istri-istri kita dengan dijamak, jika kita berdoa untuk anak-anak kita, jangan sampai lupakan dzurriyyah. Jangan sampai lupakan dzurriyyah. Jangan sampai lupakan dzurriyyah.
Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatina. Kenapa hari ini kita adalah manusia hari ini? Besok adalah hari untuk anak-anak kita. Tapi masa depan, bangsa, agama, negara adalah hari untuk dzurriyyah kita. Hari ini kita masih bersujud menghadap Allah. Hari ini kita bisa bertakbir kepada Allah. Anak kita mungkin masih bisa kita lihat apakah dia sholat, apakah dia puasa. Tapi waktu tidaklah memberikan izin kepada kita begitu banyak untuk melihat cucu-cucu kita 30, 50, 100 tahun, 200 tahun yang akan datang. Banyak orang yang hidup hanya bisa melihat cucunya. Banyak orang yang hidup hanya bisa melihat buyutnya, tetapi sangat jarang orang yang hidup bisa melihat canggahnya, apalagi kerepak balung udag-udag gantung sibur. Itu sudah jarang sekali, bahkan nyaris tidak ada. Tetapi saudara, jika doa-doa kalian hari ini, doa-doa kita hari ini kita lantunkan kepada Allah, kita tujukan kepadanya, maka kita boleh dikubur, maka kita boleh mati, tetapi anak cucu kita sudah punya modal, yaitu doa dari kita, kakeknya, buyutnya, canggahnya yang dulu pernah didoakan, dilantunkan ketika kita masih hidup. Dan setiap ada anak cucu kita yang lahir, maka dia sudah membawa doa-doa dari kita. Siraman rahmat Allah turun, tidak ada hujan, tapi aneh bisa ada air. Ini keramat daripada Mbah Syakar. Tapi banyak orang yang lari dari rahmat Allah, saudara, betul? Orang banyak lari dari rahmat Allah. Dia lagi jalan ke pasar, hujan, dia menghindar daripada hujan. Banyak orang yang menghindar dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam, pasti DNA-nya akan sama dengan kita. DNA Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira ada nggak yang hadir ini yang bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam? Tidak ada. Semuanya kita adalah sama. Nahnu min Adam wa Adam min turab. Kita dari Adam dan Adam dari debu. Tidak ada keunggulan dari anak Mbah Sakarudin, cucu Mbah Sakarudin dengan yang lainnya, illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya. Cucu wali Mbah Sakarudin tidak mesantren, goblok. Bukan cucu Mbah Sakarudin dia pinter, dialah yang harus dimuliakan, dialah yang harus dihormati. Sallu ala Muhammad. Hadirin, saya telah berwasiat kepada panitia untuk membagikan salawat asrar al-awliya at-tis'ah, untuk dibagikan. Mungkin ada yang kebagian, mungkin ada yang tidak, karena panitia kurang duitnya. Kita akan bersolawat dan bertawasul dengan guru-guru kita, para wali songo yang telah menyebarkan agama Islam di tanah tercinta Indonesia ini, di tanah Pasuruan yang kita mengenal Islam ini adalah dari beliau-beliau. Maka wajarlah hari ini kita juga bertawassul, memohon kepada Allah dengan keberkahan dari para wali-wali songo. Dan wahai Tuhan,
dengan barokah Maulana Malik Ibrahim. Jangan jadikan orang yang tidak mencintai kami, penguasa di negeri Indonesia ini, orang yang tidak mencintai kami, orang yang tidak mencintai umat Islam, orang yang tidak mencintai Nahdlatul Ulama, orang yang tidak mencintai perjuangan para wali-wali songo, orang yang tidak mencintai pondok-pondok pesantren, orang yang tidak mencintai ulama, kiai-kiai, orang yang tidak mencintai para santri. Jangan jadikan dia sebagai penguasa di negeri tanah Nusantara ini. Tanah Nusantara ini adalah milik putra-putri Nusantara. Maka yang harus menjadi pimpinan di negeri Nusantara ini adalah dia, putra-putri Nusantara. Jangan biarkan negara kita kembali ke 350 tahun dijajah oleh Belanda. Jangan biarkan negara kita seperti 3,5 tahun dijajah Jepang. Jangan biarkan anak-anak putra-putri Indonesia hanya menjadi penonton akan kekayaan negerinya dari Sabang sampai Merauke. Kita dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Bali, Pulau Madura, Pulau Jawa yang tercinta adalah Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia yang kekayaan tanahnya, kekuasaannya harus untuk sebesar-besar putra putri Nusantara ila yaumil qiyamah. Jangan sampai ada yang merebut baik tanah kita maupun sejarah kita. Maka haul semacam ini, saudara-saudaraku, adalah sangat penting. Jangan sampai dedikasi, perjuangan, integritas yang telah dibangun oleh leluhur-leluhur kita kemudian dirampok oleh orang lain. Karena zaman sekarang bukan hanya perampok-perampok uang, tapi juga perampok-perampok sejarah merajalela di mana-mana. Dulu ada An-Nabas, perampok-perampok kuburan, yang dia gali itu kuburan, dia ambil putihnya kain kafan, dia ambil apabila ada harta di sana. Sekarang tidak ada lagi An-Nabas semacam itu, tetapi perampok-perampok kuburan sekarang adalah orang-orang yang merampok nama dan sejarah tokoh yang dikubur, kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri. Ini perampok-perampok kuburan. Ada kuburan yang sudah punya nama, tapi hanya ada 3 nama ke atasnya. Kemudian datang seseorang, ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya, dengan keluarga kita. Kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser, bukan ke leluhur kita, tetapi ke leluhur orang lain. Dan kemuliaan itu kemudian menjadi kemuliaan orang lain. Leluhur kita tidak lagi punya kemuliaan, dan pada gilirannya anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya. Tepuk tangan. Ini Banser gimana enggak tepuk tangan itu? Di sini aman, Pasuruan aman, kota santri, kota kita, kota kiai, kota ulama.
ada juga perampok-perampok kota. Zaman sekarang ini awas, ada perampok-perampok kota, perampok-perampok kabupaten. Misalnya saya orang Banten, di sini saya jadi kiai, punya istri orang sini 4 misal. Kemudian mati saya, paeh, cek orang Sunda nama. Setelah saya mati, anak saya bikin haul, padahal saya pendatang di Pasuruan, tapi kemudian haulnya disebut haul Pasuruan. Seakan-akan tokoh Pasuruan hanyalah saya sendiri, yang lain yang telah lama berjasa di Pasuruan dihilangkan, ditinggalkan. Yang ada hanya saya dan anak saya bikin nama haul Pasuruan. Seakan-akan saya ini adalah satu-satunya tokoh di Pasuruan, yang lain ngendel saja. Ini adalah perampok-perampok kabupaten, perampok-perampok kota. Kalau ada di Banten yang model begitu, sudah saya turunin bannernya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi orang-orang sini diam-diam aja, perampok-perampok kota. Ada perampok-perampok kaum muslimin. Umat Islam itu dari Sabang sampai Merauke saja 230 juta, saudara-saudara. Ada beberapa orang bikin video, kami umat Islam Indonesia menolak tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Padahal yang bikin video hanya 3 orang, 5 orang. Ini perampokan terhadap kaum muslimin di Indonesia. Zaman sekarang kita harus cerdas. Zaman sekarang kita harus ya Rabbi birrahmatirhamna wa la tu'tiyan sabilan lil a'da'i litafriqir rahimi. Wahai Tuhan, dengan barokah Sunan Rahmat, Sunan Ampel, jangan berikan jalan bagi musuh-musuh umat Islam Indonesia, bagi musuh-musuh bangsa Indonesia, untuk memecah persaudaraan kita umat Islam dan bangsa Indonesia semesta. Banyak upaya-upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia, tetapi segala upaya itu sejak 45 tidak berhasil. Kenapa? Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Umat Islam Indonesia adalah pemersatu untuk Indonesia. Saudara-saudara kita yang bukan Islam wajib kita lindungi, kita sayangi, saling asah, saling asih, saling asuh. Kebinekaan itu akan menjadi sebuah kenyamanan, ketentraman apabila yang mayoritas menyayangi yang minoritas, melindungi mereka, dan yang minoritas menghormati dan memuliakan mayoritas. Baru ada ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jangan sampai kita sebagai sesama umat Islam mau dipecah belah. Umat Islam Indonesia yang 230 juta itu diikat mayoritasnya oleh siapa? Oleh Nahdlatul Ulama. Oleh siapa? Maka Nahdlatul Ulama adalah kekuatan Indonesia. Maka banyak upaya-upaya untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Ada yang bikin NU garis lurus, NU garis doyong, NU garis miring, dan sebagainya, wa akhwatuha. Namun semua itu tidak akan bisa untuk memecahkan Nahdlatul Ulama dari bumi Indonesia ini.
Nahdlatul Ulama waris ajaran Wali Songo. Doa-doa mereka para Wali Songo tumplak kepada Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama akan menjadi penguat Indonesia untuk selama-lamanya. Selagi Nahdlatul Ulama kuat, Indonesia ini akan kuat, saudara. Maka wahai saudara-saudaraku, NU garis lurus, NU garis doyong, NU garis miring, bertobatlah, kembalilah ke dalam pangkuan Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Semua orang, kelompok yang berusaha berada di depan NU, menantang NU, tergilas oleh barokah dan keramat para Wali Songo dan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Masyumi bubar, PKI bubar, Soeharto bubar, HTI bubar, FPI bubar, Wahabi, Syiah. Saya harus ngomong Syiah karena saya dituduh Syiah. Kapan katanya Kiai Maduddin bicara tentang Syiah? Ya Syiah yang perlu dibicarain, orang dia belum pernah ngehina NU, betul? Yang ngehina ajaran NU itu Wahabi, saudara. Yang berbahaya untuk bangsa Indonesia adalah radikal, saudara. Maka itulah musuh-musuh Nahdlatul Ulama hari ini. Siapapun dia berani untuk berada di depan Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai pesantren, para santri-santri NU, maka dia akan tergilas oleh barokah dan karomah daripada para kiai dan leluhurnya para wali-wali songo. Siapa saja yang ada di depan, apakah dia dengan menggunakan senjata, dengan kekuasaan politiknya, atau dia menggunakan kekuatan nasab, kalau berani berada di depan Nahdlatul Ulama untuk melawannya, hancur lebur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rabbi bil mahdumi li Nahdlatil Ulama undur wala tatrukanna khidmatal hikami. Wahai Tuhan, dengan barokah Maulana Mahdum, kami memohon, jaga Nahdlatul Ulama ini ya Allah. Jangan biarkan Nahdlatul Ulama ini berhenti untuk mengabdi kepada negeri kesatuan Republik Indonesia. Jangan biarkan banser-banser kami ya Allah hilang pemikirannya untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk Bhinneka Tunggal Ika, untuk Nusantara Raya, untuk umat Islam yang ada di atasnya, bangsa Indonesia seluruhnya. Jangan sampai di antara kami Nahdlatul Ulama, dari kiainya, santrinya, bansernya, ansornya, NU-nya, MWC-nya, rantingnya, sedikit pun hilang kecintaan untuk tanah Indonesia dengan NKRI-nya ya Allah. Ya Rabbi bil qasim iksim li jam'iyyatina khasman ala jami'il a'da'i yahtakimi. Ya Allah, dengan barokah dari Sunan Qasim, Sunan Derajat, ya Rabb, jadikan jam'iyah kami Nahdlatul Ulama dapat mengalahkan musuh-musuhnya min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Nahnu ashabul haq, nahnu as-sawadul azam. Kita
kita adalah pewaris dari ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh para aulia tis'ah, yang akan kita jaga, akan kita lestarikan ila yaumil qiyamah, untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia dan keimanan tauhid daripada umat Islam, sampai kita bersama-sama menghadap Allah dengan kasih sayang dan cintanya dan masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Setelah kita mendengarkan ceramah daripada Kiai Haji Imaduddin, bisa ditarik sebuah kesimpulan bagaimana kita bisa menempatkan diri kita untuk satu barisan, mengawal agar NKRI itu tidak dirongrong oleh kelompok-kelompok yang notabene ingin menguasai budaya, ingin menguasai negara, ingin menguasai sejarah, bahkan sampai dengan kuburan. Kita posisikan diri bagaimana kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Jangan sampai kita mudah untuk diadu domba antar anak bangsa oleh segelintir manusia, oleh sekelompok oknum-oknum yang ingin negara ini menjadi negara yang terbelakang, menjadi negara yang kembali kepada masa-masa perbudakan penjajahan. Oknum-oknum yang ingin mengembalikan masa kelam di mana bangsa ini dijajah ratusan tahun oleh Belanda. Jangan sampai ini terjadi, maka rapatkanlah barisan untuk senantiasa berdiri tegak, baik di depan maupun di belakang para kiai, para ulama Nusantara dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Segala hilaf mohon maaf, NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.